Ngecat sendiri.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jemaat diundang bangkit berdiri. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. 'Twas grace that found my heart, and grace was peace, it was grace. How precious the praise when I first believed. Through many dangers, thorns and snares, I had already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lega, sumber
surga yang abadi, beri sinarku menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikku, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan serta saudara juga. Silakan. Setiap pasangan mendambakan pernikahan yang tenang. Namun kenyataan seringkali membawa gelombang. Persoalan ekonomi, perbedaan karakter, tekanan pekerjaan, bahkan masa depan yang terasa tidak menentu. Tapi ketika Allah menjadi nakoda pernikahan, Dia akan meneguhkan, menuntun, dan mengarahkan bahtera rumah tangga melewati setiap ombak kehidupan. Sebagaimana pemazmur mengimani, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Mazmur 46 ayat 2-3. Mari kita menyanyikan Tuhanku lah gembalaku. Tuhanku gembalaku, olehnya ku kantang di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karenanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Penuh syukur kami menghadap hadirat-Mu dalam kekudusan-Mu, ya Tuhan. Kiranya pada setiap hati umat-Mu ini, sungguh dengan segala kesadaran diri,
menyadari siapakah dirinya. Di hadapan Allah kami datang dengan memuliakan nama Tuhan. Seraya kami merindukan agar kehidupan yang kami jalani dalam setiap rencana, dalam setiap perhelatan, di dalam setiap hal yang ke depan, semua didasarkan kepada hikmat, kepada terang kasih Tuhan, firman Tuhan, di mana sebentar nanti ya Tuhan, kami akan diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya dengan demikian kami semua akan menggunakan waktu ini sebagai kesempatan yang indah dari Tuhan. Terlebih ketika hari ini ya Tuhan, dua anak Tuhan yang Tuhan kasihi, Tuhan berencana atas mereka, yaitu Saudara Kim Adi Budiman dengan Immanuel Kesia, akan melangsungkan pernikahannya yang akan Engkau berkati. Tuhan, kuatkan dan teguhkan imannya, berikan dasar yang kokoh itu menjadi miliknya, sehingga kehidupan pernikahan Kim dan Ima akan boleh dijalani dengan perkenan Tuhan, hidup bahagia dan terus setia. Tuhan yang akan pimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan yang akan memampukannya. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengikuti pembacaan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ya di layar di sana dengan tema ini. Saya membayangkan bahwa Kim dan Ima ini siap dengan sebuah perjalanan yang tidak mudah, begitu. Jarang ya bahwa sudah memunculkan sebuah pilihan tema yang terkait dengan bahwa ada badai gelombang kuat ya, yang kira-kira begitu. Tapi sekalipun itu akan terjalani, mudah-mudahan tidak yang gelombang besar seperti apa, tapi kalian dengan iman yang teguh mengatakan kami punya nahkoda, ya, kami punya penolong. Yang di dalam gambar yang ada pada saya, slide-nya silakan. Di situ mengungkapkan tentang bagaimana Tuhan kita itu punya kuasa ya. Diam, tenanglah. Mungkin tidak seperti saya ya, cukup dengan diam dan tenanglah. Badai itu reda. Ya, terserah temanya panjang ya. Mau disingkat sudahlah, biar ini sebuah kalimat yang indah ya. With God at the helm of our merits, feel fit, His strong hand steadies every wave. Ya. Jadi saudara kita bisa melihat badai itu akan mereda, meredup begitu ya. Memang mau menyatakan tentang dia tidak begitu aja segera pulih gitu ya, tapi disadari bahwa
ada suatu proses yang mungkin panjang baru kemudian mereda. Tapi itu semuanya ada terangkum di dalam tema ini. Ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, demikian saudara, mereka bersama percaya dengan Allah sebagai nakoda pernikahan kami. Ketakutan pudar. Ya. Memudar itu pelan-pelan barangkali ya. Tangannya yang kuat itulah sebabnya menenangkan setiap gelombang kehidupan ini. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan umat Tuhan pada zaman Yesaya pada waktu itu? Saudara, di dalam kehidupan umat Tuhan itu ada di Babel. Saudara, mereka mengalami apa? Tentu saja ada ketakutan. Di situ mereka mendengar sesuatu, oh nanti ada sesuatu, ada tangan yang kemudian terasakan, aduh bagaimana itu, begitu ya. Mereka mendengar dengan seksama, dengan ada berita-berita sangat peka sekali terhadap sekeliling apapun di sana. Karena apa? Kecemasan. Karena tidak berdaya. Gambar ini mewakili keadaan pada waktu itu. Tetapi saudara, karena mereka begitu jauhnya dari tempat mereka tinggal, merasa jauh dari pertolongan Tuhan. Sebab mereka sampai terserak begitu jauh. Dan seolah mau mengatakan, apa Tuhan bisa ya menolong kami di tempat seperti ini. Sedangkan waktu dulu di sana pun Tuhan tidak ikut turut menolong mereka menyelesaikan perkara yang mereka alami. Mereka bagaikan kapal yang terdampar di Babel, saudara-saudara. Tetapi disinilah beritanya, Tuhan dengan cinta dan kasih-Nya mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau, aku menolong engkau. Saudara yang terkasih, Kim dan Ima memang betapa pentingnya tema ini adalah karena di balik semua ini, kita mau menyatakan tentang satu poin pertama ini. Tuhan kami rapuh. Penting sekali Bapak Ibu bagi setiap kita. Pengakuan, kesadaran diri. Siapa kita ini Bapak Ibu? Saya di situ dengan suatu gambaran tentang tembikar ya. Atau di situ satu tembikar yang retak. Dan kemudian kayu yang sudah menepi. Dan itu kayu ini bekas diombang-ambingkan gelombang. Tidak berdaya mengatasi gelombang dunia ini. Nggak mungkin mampu. Dia dibawa kemana saja seolah ya sudah kemana dibawa ikut aja. Karena tidak bisa. Keadaan tidak bisa dikendalikannya. Betapa rapuhnya. Dan itulah ketika saudara dan saya itu ternyata mudah terseret oleh keinginan. Hati-hati kedagingan. Kemauan. Tekanan di sekitar kadang-kadang membelokkan arah. Karena kita butuh. Hati mudah goyah hatinya. Komitmen cepat luntur. Kita bisa terlena, terlarut, oleh kesibukan, kenyamanan, kesedihan, dan kenyamanan itu mewakili tentang keberhasilan yang begitu luar biasa. Sampai lupa bagaimana kita dititipi Tuhan atas keberhasilan itu untuk menjadi berkat, tidak bisa kepikir lagi, tidak ada di hati lagi, karena terlena. Semua ini tanda-tanda kerapuhan setiap kita Bapak Ibu. Tetapi hari ini saudara, bejana yang retak itu, kayu yang mudah terombang-ambing itu saudara-saudara. Pelayar itu sadar suatu hari akan bisa terlanda badai kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa-peristiwa yang pernah dialami dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu Paulus, Yunus, ya, lalu kemudian murid-murid Yesus pada waktu mereka ada dalam perahu. Ada pesan-pesan, tapi mengingatkan tentang kerapuhan itu. Pesan apa? Waktu Paulus melewati beting Sirtis perjalanan ke Roma, dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, di situ diingatkan saudara tentang buang muatan. Terlalu banyak muatan dalam hidupmu. Lalu dibuanglah supaya kapal yang makin ringan itu tidak kemudian mudah terbawa oleh arus.
Waktu Yunus itu mengatakan tentang hati Yunus yang melawan arah Tuhan. Hati-hati, kadang-kadang hati itu melawan arah Tuhan. Badai besar terjadi bukan karena kapal salah arah, tetapi karena hati Yunus melawan arah Tuhan. Mengapa kamu kurang percaya? Itulah pada waktu murid-murid justru sudah bersama dengan Yesus dalam perahu. Yesus ada di perahu mereka. Nah, kita diingatkan tentang, ingat ya, peristiwa itu mengingatkan satu perintah, badai reda. Saudaraku yang terkasih, kita lebih dalami lagi tentang bagaimana, tentang buang muatan itu. Kadang Tuhan meminta kita untuk membuang muatan yang memberatkan rumah tangga, supaya kita tidak tenggelam atau terseret menuju kehancuran. Membuang kepahitan maksudnya, membuang ego, membuang beban finansial yang tidak sehat, yang membuat mungkin barangkali justru kita menjadi sombong karenanya. Orang mengejar ini, mengejar itu, pokoknya harus punya ini. Kalau enggak nanti malu dengan teman. Kita udah kerja gini nggak punya apa-apa. Nanti kalau udah punya apa-apa, kita tidak lagi lebih mengagungkan Tuhan barangkali, tapi lebih mengagungkan hal-hal finansial yang sudah terlalu melekat dalam diri kita. Nah, rumah, mobil barangkali dan sebagainya. Tuhan lebih jarang untuk dimuliakan karenanya. Membuang kebiasaan merusak. Membuang beban masa lalu ini yang sering kali menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ketika itu muncul lagi dalam sebuah persoalan, disentuh begitu, betapa menyakitkan. Kita harus berdamai dengan masa lalu kepahitan kita. Buang pola pikir yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan sebagai nakoda saat tanpa dan ke Roma itulah menolong Paulus buang muatan. Saudaraku yang terkasih, itulah bagian yang kita dapati pada hari ini. Pada bagian ini menolong kita saudara-saudara untuk kita bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu maka bagian yang kedua inilah yang kalian maksudkan dengan tema tadi. Karena itu ya Tuhan kami rapuh, maka kami perlu Tuhan. Maka saudara-saudara mari kita bersama renungkan siapa yang tidak perlu Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun dan memampukan di tiap perjalanan. Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Yesaya 41 pada hari ini, ayat 10 tadi, bagian akhir. Tangan Tuhan yang akan memegang tangan kami. Dan membawa kepada kami kemenangan. Itu jaminan yang pasti bagi setiap orang, saudara-saudara. Di mana kita menjadikan Dia Tuhan penolong dalam setiap perjalanan hidup rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudara, maka kita perlu Tuhan. Tuhan itu selalu seperti tangan besar ini. Dia selalu terulur, Bapak Ibu. Dimanapun, setiap keadaan apapun, tangan Tuhan, tangan yang terulur ini, Bapak Ibu. Tangan besar itu, Dia dari atas menolong kita. Siap. Tapi masalahnya saudara, ketakutan itu muncul karena kita melihat anginnya begitu ya. Gelombangnya, tekanan hidup, dan situasi yang tidak menentu itu seringkali menjadi perhatian kita. Jadi kita jadi kecut hati. Tapi inilah ajakannya ya untuk Kim dan Ima mengatakan lihat tangannya. Dalam spiritualitas kita, kita terus menyaksikan tangan pertolongan ini. Roh Kudus akan menyertaimu. Allahmu itu Immanuel. Immanuel. Tuhan besertamu. Dan inilah tangan Tuhan yang besertamu senantiasa. Letakkan tangan kecil kita padanya. Dengan percaya. Dan itu saudara-saudara, artinya dalam hidup ini gelombang itu boleh berubah. Tapi nahkoda
tidak pernah berubah, tangannya selalu ada, tersedia untuk kita. Tuhan bukan hanya hadir, tetapi dia bertindak. Tuhan bergerak, memberi jalan keluar, melembutkan hati, menenangkan badai, memberi hikmat untuk mengambil kita keputusan-keputusan apa yang terbaik dalam setiap jalan di dalam hidup kita ini. Dan yang terakhir, ayat yang tadi, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya nahkoda ini dengan tangan yang berkuasa, penuh kuasa. Karena dikatakan tangan kanan dengan begitu jelas. Iman ini mengatakan, ya itu tangan kanan. Tangan yang berkuasa, kekuatan yang full. Dia punya otoritas. Perlindungan itulah yang kemenangan karena tangan kanannya yang penuh kuasa, yang menopang kita. Jadi saudara, di sini Allah kita dalam setiap hidup rumah tangga yang baru demikian. Dengan berkatnya yang nanti dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat itu penuh, berkat kasih Allah. Berkat anak yang memberikan dirinya untuk kita. Kurangnya apa kalau sudah diberikan seluruhnya bagi kita. Dan Roh Kudus akan terus menyertaimu kemanapun kita pergi. Demikian dia memegang sampai kita menang melewati badai. Saudara, bagian yang terakhir ini ditutup dengan menjadikan Allah sebagai nahkoda. Kita ingat di situ ada catatan Nuh dan Petrus, dia memberi arah. Yunus, dia mengoreksi arah yang keliru. Menjadikan Allah sebagai nahkoda, ingat peristiwa Paulus, Allah akan melihara walau kapal retak. Kapalnya akhirnya hancur. Tapi semuanya selamat. Itu simbolis bahwa barangkali rumah fisik kita barangkali bisa menjadi berbagai hal terjadi. Tapi di dalam bersama dengan Tuhan kita dipelihara secara utuh. Allah meneguhkan iman di tengah gelombang, itulah Petrus. Allah memperauhnya sampai ke tujuannya. Sampai juga ke Roma walaupun betapa beratnya perjalanan. Tujuan kita bahagia ya bersama dengan Tuhan. Ya, Im dan Ima selamat menempuh hidup baru ya. Tuhan memberkati dan Tuhan akan mencakapkanmu dan Tuhan akan menolongmu dan berhasil dalam Tuhan. Amin. Kita mendengarkan satu persembahan pujian, male voice yang akan nyanyikan Grace Alone. Silakan. Only by
God supplies. Strength alone, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth, praise the Lord. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His face, it's only by His grace. It's only by His grace. Praise the Lord, which God supplies. Strength alone, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in praise the Lord. Praise the Lord, which God supplies. Strength alone, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in praise the Lord. Praise the Lord, which God supplies. Strength alone, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth. We will go forth. We will go forth in praise the Lord. In praise the Lord. In praise the Lord. In praise the Lord. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk mereka. Baik, kita akan masuk di dalam pelayanan, peneguhan, dan pemberkatan nikah. Saudara Kim Adi Budiman dan Saudari Immanuel Kesia, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Untuk itu majelis jemaat telah mewartakannya, dan setelah ternyata tidak ada keberatan yang sah, maka saat ini dalam kebaktian ini, saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Makna pernikahan Kristiani demikian. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia.
Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama, dan kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Kim Adi Budiman dan Saudari Immanuel Kesia. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Dan untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah ini dilayankan. Tujuan pernikahan Kristiani, tujuannya adalah demikian. Untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan demikian. Hendaklah sebagai suami dan istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berdua berjanji sebagai berikut. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Akan Kim dan Ima untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama menyaksikan ucap janji setia kedua mempelai satu kepada yang lain. Akan dimulai dari Kim, dengan menjabat tangannya. Immanuel Kesia, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan terus memeliharamu sampai kematian memisahkan kita. Silakan sekarang oleh Ima. Kim Adi Budiman, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambil engkau sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji untuk memelihara hidup kudus denganmu. Dan akan tetap hidup mengasihimu pada waktu kelimpahan atau kekurangan, pada waktu sehat atau sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Baik. Kita berdoa. Mari kita bersama berdoa untuk mereka berdua. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami bersama-sama dengan Saudara Kim Adi Budiman dan Saudari Immanuel Kesia datang untuk memohon berkat-Mu. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya mereka dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Kim Adi Budiman dan Saudari Immanuel Kesia, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Camkanlah apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Kita akan untuk berteduh. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian bersama-sama. Amin. Kita bangkit berdiri. Pujilah Khalik semesta. Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Kim dan Ima silakan berdiri untuk Ibu Bapak, Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama menyaksikan tindakan-tindakan simbolis yang menyatakan bahwa mereka berdua sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Silakan untuk berhadapan dan siap untuk Kim membuka tudung cadar istrimu. Bukalah, dan ini suatu simbol bahwa di antara mereka sekarang tidak ada lagi yang menutup-nutupi. Mereka telah menjadi satu daging. Silahkan cium kening istrimu. Berikan aplaus. Selanjutnya penyematan cincin. Saudara Kim, sematkan cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Immanuel Kesia, kusematkan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Ima, sematkan cincin ini pada jari manis tangan kanan suami. Kimadi Budiman, kusematkan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Selanjutnya silakan digandeng untuk ke sana. Akan dilakukan penandatangan piagam pernikahan. Silakan dibacakan dulu piagam pernikahannya. Piagam Pernikahan Gerejawi nomor 178 garis miring NG garis miring GKI P garis miring 12 garis miring 2025. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pasteur Bandung, Jalan Pasteur nomor 12A, Bandung menyatakan bahwa nama Kim Adi Budiman, tempat tanggal lahir Semarang 22 Februari 1997, dan nama Emanuela Kesia, tempat dan tanggal lahir Bandung 19 Juni 1998, telah diteguhkan
dan diberkati pernikahannya. Dalam kebaktian Sabtu 13 Desember 2025 pukul 8.30 di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pasteur Bandung dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Selanjutnya akan diserahkan Alkitab. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, silakan ke tengah kembali. Saudara Kim Adi Budiman dan Saudari Immanuel Kesia, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Sekarang saudara berdua silakan menghadap ke jemaat sekaligus bahwa saudara sudah bertukar tempat. Kim sekarang ada di kanan, silakan. Dibantu mungkin. Ya. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus di dalam doa. Kita berikan. Saatnya mereka akan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan mereka dengan penuh cinta dan menghantar sampai ke waktu ini. Silakan. Mereka akan menyatakan. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta,
Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Bapa Mama, Engkau yang terbaik. Kita bersama, mari bersatu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menyaksikan hari ini karya kasih Tuhan yang telah memberkati kedua saudara kami, meneguhkannya, kedua insan yang saling mengasihi. Dengan pernikahan kudus, mereka menjadi sepasang suami istri. Di tengah jemaat Tuhan, di tengah semua kami keluarga, kerabat, sahabat yang boleh menyaksikan mereka. Mereka yang bertekad untuk hidup bersama dalam cinta, berkomitmen untuk senantiasa setia sampai maut, yang boleh mengakhiri mereka berdua ini untuk hidup sebagai suami istri. Tuhan, Engkau yang akan menyertai, Engkau jugalah yang berkenan untuk menuntun, menolong, memampukan. Sebab kami semua boleh menyadari dan dituntun Tuhan bahwa hidup manusia itu penuh kerapuhan. Tapi ya Tuhan, biarlah bahwa dengan iman, kami boleh menguatkan panggilan Tuhan hari ini. Untuk kami mengingat bahwa Tuhan adalah gembala tapi juga nahkoda bagi kehidupan setiap kami. Kehidupan bagi Kim dan juga Ima yang akan dijalankan ke depan. Tuhan yang akan terus menumbuhkan cinta di antara mereka berdua. Dan biarlah dalam setiap pelayaran, di dalam setiap perjalanan biduk rumah tangga yang baru ini, Engkau senantiasa hadir, dan dalam hadir-Mu mereka pun ya Tuhan semakin dekat erat dengan Tuhan dan merasakan kehadiran-Mu ya Bapa yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan kehangatan, bahkan menumbuhkan cinta di antara mereka berdua. Kami serahkan ya Bapa di dalam segala tantangan dan rintangan. Biarlah Bapa firman Tuhan hari ini boleh selalu mengiring perjalanan mereka berdua. Tuhan yang akan senantiasa membuat melalui apapun itu menjadi satu proses yang akan semakin terus membangun relasi, cinta, kasih, tetapi juga iman terutama di dalam mengisi hari-hari sebagai kesempatan yang Tuhan beri di hari ini dan selanjutnya. Tuhan memberkati dengan hikmat untuk mereka boleh membawa diri menjadi saksi sebagai seorang suami dan seorang istri. Bahwa mereka bukan lagi satu. Mereka bukan lagi dua, tetapi telah menjadi satu daging. Mereka telah disatukan Tuhan. Dan biarlah pertalian kasih ini pun boleh menjadi alat berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Terutama juga di tengah keluarga yang telah disatukan melalui peristiwa ini.
keluarga Bapak Gatot dan Ibu Indah, dan dengan keluarga Bapak Wandi dan Ibu Sandrawati. Tuhan akan senantiasa tumbuhkan juga pertalian kekerabatan, persaudaraan yang terjalin melalui pernikahan ini. Terpujilah nama Tuhan, berkat Tuhan juga menyertai semua kami yang boleh hadir di hadapan-Mu hari ini ya Tuhan, untuk kami juga semakin mengalami pernikahan yang sungguh kehendak Tuhan yang terutama terjadi dalam kehidupan setiap rumah tangga ini. Tuhan berkati kami semuanya juga untuk menghidupi keluarga-keluarga semuanya dengan berkat dan pimpinan Tuhan. Tuhan di tempat yang utama. Tuhan adalah jurumudi kehidupan setiap rumah tangga. Bapa di surga berkati juga untuk setiap rencana khususnya hari ini. Dalam segala rangkaian dan dalam rangka pernikahan Im dan Ima, Tuhan yang berkenan untuk memperlancar semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dan setelah ini Bapa, kami juga akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, besertalah dengan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan mendasarkannya pada Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan kidung jemaat. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut kata, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Sekarang bersyukur, hai hati mulut kata, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dengan sukacita atas pernikahan anak-anak kami. Dan kami membawa persembahan pada Tuhan yang berasal dari Tuhan juga. Tapi kiranya Engkau berkenan memberkatinya, berkati tangan-tangan yang mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Sudahlah jelas bagi saudara berdua apa yang Tuhan kehendaki dari saudara. Pergilah dan perbuatlah apa yang harus saudara perbuat menurut kehendak Tuhan dalam hidup dan dalam segala usaha saudara berdua. Jadilah saksi Tuhan sepanjang hidupmu. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan untuk duduk dan nanti ke depan, madep ke sana. Ya, kedua keluarga untuk maju ke depan. Atau di naik satu boleh juga, Ibu.
di bawah aja, mau di bawah. Oke, di bawah aja karena Bapak ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penyampaian kata sambutan. Yang pertama dari majelis jemaat, yang kedua nanti dari keluarga. Silakan, Benar Pak Armin. Bapak Ibu, baik, jemaat yang dikasihi Tuhan dan terlebih anak-anak kami Kim dan Ima, hari ini kita menyampaikan ucapan banyak selamat dari majelis jemaat dan seluruh jemaat kepada saudara-saudara, anak-anak kami yang kami kasihi. Saya selain menyampaikan pesan ucapan selamat, juga secara pribadi sebagai seorang ayah yang sudah lebih dari 40 tahun berkeluarga, beri beberapa nasihat kepada Ima dan Kim ya. Pertama, saudara berdua sudah diteguhkan ini satu pasangan yang sukacita dalam menjalani perjalanan. Jadi kita ini sedang berjalan. Semua tokoh Alkitab itu berjalan ya. Abraham berjalan menuju tanah perjanjian, Musa juga, dan semua tokoh Alkitab itu berjalan. Kita juga bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berada di dunia ini untuk sama saling menolong satu sama lain ya. Jadi dalam keluarga itu saya melakukan survei sedikit-sedikit ya. Apa saja masalah yang dihadapi oleh keluarga? Satu itu, kalau suami merasa tidak dihormati dan istri merasa tidak disayang. Nah itu barangkali pesan pertama ya. Jadi hormatilah suami kita, sayangilah istri kita dengan kasih yang dari Tuhan. Yang kedua itu adalah berkat Tuhan yang tidak pernah hilang itu adalah keluarga. Sejak kita berada dari Taman Eden sampai hari ini itu keluarga itu tetap merupakan berkat dari Tuhan. Oase di tengah padang gurun atau badai kehidupan. Jadi kalau Kim pulang capek kerja, dipeluk sama Ima ya. Ima juga begitu. Kalau Ima capek, disayang sama Kim. Sekarang juga sudah bisa mulai sebetulnya. Kemudian yang ketiga, kita tidak menetap di dunia ini, tapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tanah perjanjian kita yang ada disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Itu yang membuat keluarga kita itu menjadi bermakna sebagai bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kira ini pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Bapak Ibu, ini kita sambut keluarga yang baru ini dengan sukacita. Kita beri tepuk tangan kepada dan Yesus. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini. Amin. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama pasti kami mengucapkan syukur ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mempersatukan kedua putra-putri kami pada hari ini menjadi satu keluarga. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus beserta jajaran Majelis dan Jemaat GKI Pastur. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga untuk Jonggi dan kawan-kawan, terima kasih. Ensemble, juga Male Voice, tadi terima kasih Pak Budi dan kawan-kawan. Kemudian terima kasih untuk keluarga besar, baik dari mempelai pria yang jauh-jauh ya dari Malaysia, dari Semarang. Terima kasih juga dari saudara-saudara dari mempelai wanita. Terima kasih dari Kendari, dari Bogor, dari Surabaya. Sudah menyempatkan diri dari Jombang nih, menyempatkan diri. Kemudian
Terima kasih juga kepada para tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini untuk memberikan doa restu dan menjadi saksi bagi pernikahan kudus anak kami. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, orang tua yang mengantarkan putra-putri kami menuju suatu kehidupan baru sebagai keluarga kecil di hadapan Tuhan. Time flies so fast. Rasanya baru kemarin kami menggendong Ima ke depan untuk menerima baptisan anak. Terus kami menggandeng tangan kecil, tangan mungil Ima di sebelah itu lari-lari menuju ke sekolah minggu. Baru kemarin juga kami Papa dan Mama berdiskusi di dalam pergumulan yang dirasakan Ima saat menempuh studi, di dalam pekerjaan. Rasanya baru kemarin. Hari ini sudah kami bisa mengantarkan Ima sebagai wanita yang matang, yang dewasa, yang sudah dibentuk Tuhan melalui perjalanan imannya, dan Tuhan sudah mempersiapkan Ima untuk menjadi pasangan Kim. Pesan kami, jadikan Tuhan Yesus seperti khotbah hari ini ya, jadikan Tuhan Yesus kepala keluarga kalian. Apapun keadaan yang ditemukan sepanjang perjalanan pernikahan, tidak ada kata putar balik. Yang ada, maju terus dengan iman bersama Tuhan Yesus. Saya keluarga ini diberkati dan keluarga ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Ima dan Kim, selamat memulai kehidupan rumah tanggamu. Mama dan Papa mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan foto bersama dengan pendeta dan juga kemudian dengan majelis jemaat. Yang pertama dengan pendeta ya. Kamu Samsung apa sih seri A? Ini yang S udah. Udah itu susah kalau kayak gitu. Iya. Baik, selanjutnya kami lanjutkan untuk foto bersama keluarga saja ya, berenam dulu. Boleh? Agak merapat. Oke. Baik, boleh lihat kamera tengah. Sekali lagi 1, 2, 3.
Baik, untuk siblings boleh? Langsung saja, Pak Agus, Cidewi, Abigail. Langsung. Boleh. Cidewi dulu di sini. Ya. Baik. Boleh lihat kamera tengah ya semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk siblings. Terima kasih. Sekarang untuk keluarganya Kokim ya. Untuk keluarga mempelai pria, keluarga Kokim, kami persilakan untuk foto. Iya, takutnya kita kena foto nggak ini. Untuk keluarga dari Semarang, dari Malaysia, silakan. Cukup nggak? Cukup baik. Di sebelah sini? Di sebelah sini? Baik. Lihat kamera tengah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk keluarga besar Kokim. Keluarga besar Ciima ya. Untuk keluarga besar Ciima, boleh kita foto bersama. Untuk keluarga besar Ciima, silakan. Boleh naik ke atas ya. Ada tangga di atasnya. Yang tinggi di atas. Yang tinggi di atas. Berarti Tante Lilis di bawah. Tante Lilis sebelah sini. Baik. Keluarga cewek ya. Ini, oh Ivan, kayak ini. Menurut aku mereka itu sakti. Oh hebat. Dua orang sepasang boleh turun satu tangga. Stiletto atau wedges yang tebal platform. Oh. Tapi di depannya ada platform. Maka kita turun. Baik. Cici bagian hijau, ya. Geser ke kanan. Cukup. Baik. Cici naik ya. Baik, semua lihat kamera tengah dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk keluarga besar Ciima. Selanjutnya teman dari Prodia ya. Teman dari Prodia, boleh berfoto bersama dengan pengantin. Bisa masuk ke situ. Kalau sini bisa. PDS Sparklin dan Dia lewat luar. Ilki ya, boleh bersiap-siap setelah ini. PDS Sparklin dan Ilki boleh bersiap-siap ya setelah ini. Oh, boleh nggak aku tinggal sebentar?
Iya. Baik, setelah ini boleh bersiap-siap PDS Sparklin dan Ilki dan Perdalin dan Dokter Titi ya. Setelah ini boleh bersiap-siap PDS Sparklin, Ilki, Perdalin dan Dokter Titi. Baik, sekali lagi PDS Sparklin, Ilki, Perdalin dan Dokter Titi. Silakan Ibu. Silakan kita foto bersama. Naik ke atas ya? Apa-apa? Ya, agak merapat boleh, boleh Ibu. Agak merapat Ibu. Boleh lebih merapat, Ibu Bapak. Baik. Baik, semua lihat kamera tengah. Pak, permisi Pak, mau difoto, maaf. Permisi. Oke. Lihat kamera tengah semua. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya Rumah Sakit Moni Teguh. Rumah Sakit Moni Teguh boleh bersiap-siap setelah ini. Rumah Sakit Moni Teguh. Setelah ini boleh bersiap-siap YPK Yahya. Setelah ini boleh bersiap-siap YPK Yahya. Selanjutnya setelah YPK Yahya, FKUKM dan teman SMA. Baik, terima kasih teman-teman Rumah Sakit Moni Teguh. Selanjutnya YPK Yahya. Teman-teman dari YPK Yahya. Teman-teman dari YPK Yahya, kami persilahkan. Ya. Setelah YPK Yahya boleh bersiap-siap, FKUKM dan teman SMA Dr. Indah.
1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami panggilkan sekali lagi untuk FKUKM dan teman SMA Dr. Indah. Baik, sekali lagi teman-teman FKUKM dan teman-teman SMA dari Dr. Indah, silahkan Bapak Ibu. Pak Wihong dan Bu Leni, silahkan kami persilakan untuk foto Pak Wihong dan Ibu Leni. Pak Wihong dan Ibu Leni. Silakan Pak. Ketukar Ibu di sini, iya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Dengan demikian sudah berakhir untuk ibadah pemberkatan dari Kokim dan Ciima. Terima kasih banyak. Sama keluarga dulu apa berdua dulu? Berdua dulu baru sama keluarga. Berdua dulu. Ya. Biomedis. Ada yang mau foto biomedis? Boleh? Untuk teman-teman biomedis ya? Oh iya, boleh, boleh. Antrian dari sini aja, Kak. Nanti ikut antriannya. Oh, boleh, boleh. Edik. Bubar ya, Bang Abe. John, bubar. Ini. Ini aja stok sampai sini, kita mau foto bareng. Betul, langsung. Teman SMA juga foto. Itu di resepsi aja katanya. Kata pengantin. Iya, foto bertiga dulu yang ini kok ini cuman sebentar. Eli, foto yang bertiga. Baik, terima kasih. Setelah ini pengantin akan catatan sipil ya. Langsung aja, Ci. Iya. Cici nggak ikut? Oke, lihat kamera ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya bebas, ya boleh. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman musisi. Terima kasih. Oke, pengantin foto berdua dulu ya. Setelah ini pengantin akan catatan sipil. Foto berdua dulu.
Kok tangan ini? Sini. Ya, gitu. Oke, lihat kamera tengah. Baik, sebentar. Ya, oke. Maaf, Kelly. Capil mah biasanya udah nggak mau. Baik,